Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Roma 10 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman, yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Terambil dari Roma 10 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Iman timbul dari pendengaran, ditulis oleh Amy Boucher Pie. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika Pendeta Bob mengalami cedera yang mempengaruhi suaranya, ia pun memasuki masa 15 tahun yang penuh krisis dan depresi. Apa yang dapat dilakukan seorang pendeta yang tidak dapat berbicara? Begitu pikirnya, ia terus berkutat dengan pertanyaan itu.
sambil mencurahkan kesedihan dan kebingungannya kepada Allah. Ia pun merenung, hanya satu yang aku tahu harus kulakukan, mencari firman Tuhan. Setelah beberapa saat lamanya ia mengambil waktu membaca Alkitab, kasihnya kepada Allah semakin bertumbuh. Saya telah menyerahkan hidup saya untuk menyerap dan memenuhi diri saya dengan kitab suci, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Kita menemukan frasa iman timbul dari pendengaran dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus rindu agar seluruh saudara sebangsanya, orang-orang Yahudi, percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Bagaimana mereka dapat percaya? Melalui iman yang timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Pendeta Bob rindu menerima dan mempercayai pesan dari Kristus, terutama saat ia membaca Alkitab. Ia hanya dapat berbicara selama 1 jam sehari, bahkan merasa kesakitan saat melakukannya. Tetapi ia senantiasa mengalami damai sejahtera dan kepuasan dari Allah selama ia memenuhi dirinya dengan firman Tuhan. Demikian pula kita dapat meyakini bahwa Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita di tengah segala kesulitan yang kita alami. Dia akan menambah-nambahkan iman kita saat kita mendengar firman-Nya, apapun kesulitan yang kita hadapi. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana memenuhi diri Anda dengan firman Tuhan dapat menguatkan iman Anda. Bagaimana Anda telah mengalami kepuasan di tengah berbagai tantangan hidup. Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Roma 10, Paulus menjelaskan mengapa bangsa Yahudi masih belum juga diselamatkan. Bagi bangsa Yahudi, cara untuk hidup benar di hadapan Allah adalah dengan menaati hukum Taurat secara terperinci. Namun, cara Allah menetapkan bahwa seseorang harus percaya kepada Yesus. Paulus menyatakan jalan keselamatan Allah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu berlaku bagi setiap orang, baik orang Yahudi maupun bukan, karena Kristus adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Paulus menegaskan perlunya seseorang percaya kepada Yesus dengan mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa sih sahabat Fligo yang dimaksud dengan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus? Maksudnya adalah kita bisa memiliki iman dan percaya karena hal-hal yang biasa kita dengarkan. Misalnya kita sering mendengar hal-hal negatif, maka yang timbul adalah ketakutan, kekhawatiran, dan hal-hal yang kurang baik. Tapi jika kita sering mendengarkan firman Kristus, maka yang timbul adalah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya dan beriman bahwa Tuhan selalu menyertai kita seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi sahabat Fligo, kalau kita mau terus bertumbuh di dalam iman, kita harus rajin membaca firman Tuhan ya. Katakan dengan lantang ya, aku mau semakin rajin membaca firman Tuhan. Yuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, ku mau semakin rajin untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar aku memiliki iman yang bertumbuh dan percaya sepenuhnya hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.
Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kasih, saat aku merasa terjebak dan menderita, Engkau tetap memberiku pengharapan. Kumohon, bentuklah aku menjadi pribadi yang Engkau inginkan. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.